Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral musyahidin al-fudala, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufir Abi yang berbahagia, yang sengaja ataupun tidak sengaja mampir ke channel ini, wabil khusus para siswa-siswi Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan walaupun hanya melalui media YouTube, namun bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu sarana kita bersilaturahim, sehingga dengan silaturahim tersebut insyaallah mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rizki kita diberikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam itu kelak akan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatul uzma, bahkan syafaatul khassah dari beliau nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel sekalian, wabil khusus siswa-siswi Abi, dalam kesempatan ini dilanjutkan apa yang disajikan sedianya sudah Abi berikan beberapa hari kemarin, tapi karena kendala teknis ya kebetulan harus diinstal ulang, membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi harus menginstal aplikasi-aplikasi lain yang dibutuhkan oleh laptop ini. Maka baru pada malam hari ini Abi sempat untuk kembali melanjutkan apa yang pernah Abi berikan kemarin. Dan pada kesempatan ini dalam video kali ini ya masih Abi akan memberikan materi untuk kelas 12 ya, materi fikih untuk kelas 12 agama, bahasa IPA dan IPS. Namun demikian seperti yang pernah Abi bilang, mudah-mudahan walaupun ini khusus untuk kelas 12 tapi bisa bermanfaat buat siapa saja, khususnya mereka-mereka yang memang memiliki niat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya yaitu ilmu tentang fikih. Oleh karena itu maka tanpa memperpanjang kalam, marilah segera kita karena kemarin sudah kita pelajari ya. Oleh karena itu maka sekarang kita lanjut selanjutnya, yaitu tentang objek pembahasan fikih dan fikih. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang akan Abi berikan ini bisa dipahami. Namun seandainya belum bisa dipahami dengan baik, Abi persilakan untuk bertanya kepada Abi, baik itu melalui komentar di kolom YouTube ataupun mungkin bisa melalui WA group terutama ya, supaya Abi bisa jawab dan jawaban itu bisa juga untuk teman-teman atau siapa saja yang memiliki pertanyaan yang sama. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Objek pembahasan usul fikih ya. Objek pembahasan usul fikih, sebagaimana kita ketahui bahwa usul fikih ya, ini fikih dan usul fikih ya kedua-duanya.
yang namanya fikih dan usul fikih memiliki perbedaan, ya. Karena ilmu fikih seperti yang pernah Abi beritahukan, ya, bahwasanya ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-muta'alliqah bi af'alil mukallafin, ya. Itu terkait dengan perbuatan mukallaf, hukum-hukum syariat yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan yang dimaksud dengan usul fikih, ya, kalau kalian mungkin mau lebih tahu lagi, silahkan nanti dirujuk kepada video Abi sebelumnya tentang pengertian fikih dan usul fikih. Ya. Sedangkan usul fikih adalah Abi ambil yang simpelnya aja, ta'rif atau definisi yang tersingkat yang diberikan oleh Ustaz Abdul Hamid Hakim, yaitu usul fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Itu aja yang paling simpel. Ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syariat yang cara pengambilan ilmunya adalah dengan ijtihad. Nah, dari segi pengertian itu maka jelas bahwasanya fikih merupakan salah satu furu' dari usul fikih, ya. Karena dari usul fikih inilah terbangun fikih. Makanya disebut dengan usul dasar. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang itu. Jadi dengan demikian jelas perbedaan dalam masalah objek pembahasan pasti ada antara fikih dengan usul fikih. Apa saja nanti pembahasan atau objek yang akan dibahas oleh fikih dan apa yang nanti akan dibahas oleh usul fikih, maka pada kesempatan ini akan kita pelajari insya Allah, ya. Nah, pertama kita akan objek pembahasan fikih itu dan juga nilai-nilai hukum yang dilakukan oleh si mukallaf tersebut atau perbuatan mukallaf dan hukum yang terkait dengan perbuatan mereka. Jadi perbuatan mereka itu hukumnya apa? Nah, itulah yang nanti akan dipelajari dalam fikih. Inilah objeknya. Dalam fikih, dalam perbuatan mukallaf ini itu nanti, nah ini mukallaf menilai sesuatu yang dilakukan oleh mukallaf itu apakah konsekuensi hukumnya itu wajib atau sunnah atau apa. Itu kan kita sudah belajar kemarin secara singkat, ya. Bahkan kalau di kelas sebelumnya atau di kelas yang lain itu kalau nggak salah Abi juga sudah beritahukan secara simpel, ya. Ada dua jenis hukum, namanya hukum taklifi dan ada yang namanya hukum wad'i. Nah, ini akan kita pelajari, yaitu tentang perbuatan mukallaf. Nah, perbuatan mukallaf itu memiliki dua sisi. Yang pertama dari sisi vertikal. Arti vertikal adalah hubungan antara sang mukallaf ke atas. Arti ke atas ini bukan berarti ke atas lalu kita melihat ke atas, tidak, tapi kepada Allah yang menciptakan si mukallaf. Nah, dari aspek vertikal inilah maka yang namanya ubudiyah atau ibadah. Nah, dari sini nanti kita akan pelajari di dalam fikih, itu akan dipelajari bahwasanya perbuatan mukallaf itu yang memiliki aspek ibadah atau aspek vertikal itu nanti hukumnya apa dan macamnya apa, bagaimana segala macamnya itu nanti akan dibahas di dalam fikih, ya. Ini yang pertama, yaitu dari aspek vertikal. Jadi fikih objek pembahasannya adalah yang pertama ubudiyah. Ubudiyah adalah aspek vertikal atau hubungan antara seorang mukallaf kepada Allah, kepada Tuhan. Dan nanti secara garis besar, ya, itu Abi beritahukan di sini bahwa ibadah atau ubudiyah itu nanti ada yang mahdoh dan ada yang ghairu mahdoh. Insyaallah kalian sudah tahu karena memang ini kelas 12. Nah, pelajaran ibadahnya udah semua. Makanya sekarang masuk ke dalam konsep usul fikih. Nah, yang merupakan perbuatan mukallaf adalah dilihat dari aspek horizontal. Aspek horizontal itu hubungan antara sang mukallaf dengan mukallaf lainnya atau dengan lingkungannya. Nah, dari sini maka timbul objek pembahasan berupa jinayah. Kemudian jinayah adalah hal-hal yang terkait dengan tindak pidana, ya, baik itu pidana maupun perdata, ya. Itu hak-hak, menyangkut hak-hak sesama itu nanti di jinayah. Kemudian juga dari hubungan manusia itu tentu ada yang namanya muamalah. Muamalah di dalam fikih
Itu adalah yang terkait dengan masalah-masalah keuangan finansial, kepemilikan. Itu namanya muamalah. Muamalah di sini tidak sama dengan muamalah di dalam bidang akhlak, ya, tasawuf, ya. Jadi bidang muamalah dalam pembahasan fikih adalah muamalah dari sisi finansial. Nah, di sini dibahas yang namanya jual beli, kemudian bagaimana sewa menyewa, pinjam meminjam, kemudian perbankan dan lain sebagainya, itu nanti di sini dibahas di dalam muamalah. Dan Nabi yakin juga kalian sudah belajar ini ketika kelas sebelumnya, kelas 12 itu sudah tidak belajar ini lagi. Ya, tapi boleh tahu. Dan kalau misalnya memang mau tahu, silakan nanti belajar di pelajaran fikih atau materi fikih yang Abi berikan untuk kelas 10 dan kelas 11. Insya Allah di sana kita akan bahas juga tentang jinayah, muamalah, dan ubudiyah. Satu lagi yang terakhir, yaitu tentang munakahah. Munakahah artinya hubungan antara mukallaf dengan mukallaf lain, tapi dalam masalah pernikahan. Makanya dinamakan dengan munakahah. Ya. Nah, munakahah ini di dalam fikih munakahah ini dibahas tentang pernikahan, bahkan pacaran. Ya, pacaran itu masuk juga mungkin dari dalam munakahah, karena ujung-ujungnya itu kan mau menuju ke pernikahan. Nah, ini jadi jelas ya bahwa objek pembahasan fikih adalah perbuatan mukallaf, baik perbuatan itu sifat vertikal, ya, berhubungan kepada Allah, ataupun horizontal sama manusia atau dengan alam lingkungannya. Dari aspek vertikalnya, maka objek pembahasan fikih itu disebut dengan ubudiyah. Nah, ubudiyah secara garis besar adalah ghairu mahdoh, ini sudah tahu. Dan secara horizontal, maka objek pembahasan fikih adalah terkait dengan masalah pidana dan perdata, kemudian muamalah, pemilikan atau keuangan, dan jadi ada 4 objek pembahasan usul fikih, objek pembahasan dia, kemudian muamalah, kemudian jinayah. Nah, inilah yang dipelajari di dalam fikih. Oke, jelas ya? Oke, sekali lagi, pembahasan fikih itu adalah dan nilai-nilai hukum yang terkait dengan sang di perbuatan itu hukumnya apa? Nah, itulah. Dan ini taklifi dan juga hukum wad'i. Ini bisa kalian lihat di dalam objek atau pembahasan Abi yang selanjutnya, atau mungkin yang kemarin, atau mungkin di dalam video pembelajaran Abi yang lain. Mukallaf tadi yaitu memiliki 2 aspek yang tadi Abi bilang, yaitu aspek vertikal, hubungan sang mukallaf kepada Allah, dan ini hanya di dalam masalah yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Walaupun secara pertanggungjawaban juga kepada Allah, tapi karena aspek vertikal itu langsung kepada Allah, maka dinamakanlah dengan hubungan. Walaupun nanti tetap kita pertanggungjawabkan kepada Allah, tapi ini hubungan kita dengan sesama manusia lainnya atau dengan lingkungan sekitar kita. Nah, ini yang keduanya yaitu dengan hubungan berupa aspek horizontal. Ya. Di sini di dalam aspek ini ada 3 hal. Yang pertama yang akan dilihat adalah jinayah. Jinayah adalah hal-hal yang terkait dengan pidana. Kemudian yang kedua muamalah. Muamalah yang menyangkut masalah keuangan, finansial, pemilikan. Dan yang ketiga yaitu yang munakahah ini adalah pembahasan tentang pernikahan. Ya. Nah, ini di antara yang akan dipelajari atau dipelajari dengan fikih di dalam munakahah itu, ya, perceraian misalnya, khulu misalnya, atau hal-hal lain yang terkait dengan rumah tangga. Itu semua dibahas dalam munakahah. Nah, jadi adalah objek pembahasan fikih. Baik, paham ya? Ya, kalau belum paham nanti silahkan. Jadi secara garis besar, objek pembahasan fikih hanya satu, perbuatan mukallaf dan nilai hukumnya. Nah, perbuatan mukallaf itu nanti ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Yang vertikal namanya ubudiyah, ibadah. Yang horizontal ada yang jinayah, ada yang muamalah, dan ada yang munakahah. Inilah 4. Ya, usul fikih. Kita akan lanjutkan ke itu fikih tadi. Kita akan lanjutkan ke usul fikih. Objek pembahasan usul fikih itu apa?
Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya yang namanya usul fikih tadi yang Abi bilang secara yang gampang, pengertian gampangnya adalah al ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Ya, ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syariat yang diperolehnya dengan cara ijtihad. Jadi di situ paling nggak ada 3 bagian pokok tuh. 3 bagian pokok yang akan dipelajari di dalam usul fikih. Yang pertama adalah ilmu bil ahkami syariah, ilmu tentang hukum-hukum syariat. Nah, kalau di dalam fikih yang dibahas dalam usul fikih yang dibahas adalah dalil-dalilnya, dalil syariatnya. Kemudian dari dalil-dalil syariat itu nanti dikeluarkan hukumnya. Nah, cara mengeluarkan hukumnya itu dengan metode ijtihad. Makanya inilah yang menjadi objek pembahasan usul fikih. Jadi dalil-dalilnya, ya, dalil-dalil syariatnya, kemudian juga yang melakukannya atau mujtahidnya, karena ini ijtihad, ya, hasil dari manusia berpikir, ya. Kalau sumber hukum tetap sama dengan fikih, sumber hukumnya sama, yang paling pokok Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian ada ijma, ada qiyas, dan seterusnya. Itu sumber hukumnya. Nah, ini, ya. Jadi dalil syariat yang bersifat kuli, ya, atau ijmali yang masih global, yang masih umum, ya, atau ijtihadi atau dalil-dalil yang bersifat ijtihadi, ya, karena mungkin jelas atau mungkin memiliki pemahaman atau penafsiran yang lain, maka itu semuanya itu dari syariat tadi itu dari lapas Al-Quran atau Al-Hadis. Jadi sumber utama ini, baik itu dari syariat Al-Quran atau ayat Quran, sunnah, hadis, ya. Hadis itu nanti bisa perkataan Rasulullah, bisa perbuatan Rasulullah, bisa ketetapan Rasulullah, dan itu yang sudah belajar di dalam Al-Quran hadis atau ilmu hadis, ya, dalam ilmu hadis. Ya, itu diajarkan sama Abi Matali, ya, sama Ustaz Matali. Jadi dalil syariat. Nah, nanti yang akan dipelajari dari dalil-dalil syariat itu adalah bentuknya, ya, bentuk dalilnya atau nasnya. Nasnya itu berbentuk apa? Mungkin seperti, ya, apakah ayat ini fi'il amr, ya, bentuk ayatnya fi'il amr, aqimus sholah, misalnya dirikanlah sholat, ini bentuknya apa? Oh, ini fi'il, ini kata kerjanya, kata kerja perintah. Nah, itu dipelajari dari situ. Kalau kata kerja perintah berarti dia menunjukkan hukum, oh, hukum wajib dong berarti. Nah, itu nanti akan diambil kesimpulan hukum itu dengan metode-metode atau kaidah-kaidah usul fikih, ya. Nah, bentuknya seperti fi'il madi kah, amr kah, atau larangan kah, atau apa, nah, nanti dipelajari di situ, ya. Jadi nas itu dilihat dari segi bentuknya. Kemudian lihat juga dalil syariat tadi dari cakupan maknanya, ya. Apakah maknanya ini mujmal, ya, atau mubayyan, ya, sudah jelas apa belum, bersifat umum atau enggak, khusus apa enggak, ya. Ini kira-kira masih kepake apa enggak, itu nanti cakupan maknanya akan dibahas, ya. Ya. Kemudian juga dari segi dilalahnya. Dilalah artinya dalil-dalilnya ini, ya. Apakah dalil-dalil ayat itu sifatnya qat'i, sifatnya mutlak, atau mungkin bukan qat'i atau zonni. Ya, artinya ini enggak mutlak, bisa diambil kesimpulan yang lain atau bisa dipahami dengan pemahaman yang lain. Nah, ini dari segi dilalahnya juga nanti akan dipelajari, qat'iyyah dilalah atau zanniyah dilalah. Ya, nanti akan diambil tuh hukum dari situ. Ya, Abi belum berikan contoh karena ini baru secara umum saja kita membahas tentang objek pembahasan, ya. Kalau secara gamblangnya atau dengan contoh-contohnya nanti ketika kita akan mempelajari atau ketika kita belajar tentang sumber-sumber hukum itu sendiri atau metode-metodenya atau kaidah-kaidahnya nanti akan kita pelajari secara rinci bahkan dengan contoh-contohnya insya Allah. Kemudian selanjutnya dilihat juga dari kejelasan maknanya, ya, makna yang dikandung oleh ayat itu. Ya, oleh ayat itu maknanya ini, oh, ayat ini ternyata muradif, oh, ayat ini ternyata musytarak, atau ini ayat mutasyabih atau mutasyabihat atau bagaimana. Nah,
nanti itu kan kita pelajari juga di dalam usul fikih, ya. Hmm. Ya ini secara garis besar aja dulu karena ini masih hanya mengenal objek pembahasan apa-apa aja kira-kira nanti akan dibahas di dalam usul fikih. Kemudian penggunaan ayatnya, ya. Penggunaan ayatnya misalnya apakah ini berlaku mutlak atau ini muqayyad, ya, misalnya itu misalnya saja, ya. Misalnya saja, apakah ini bisa berlaku buat semuanya atau khusus buat orang-orang tertentu saja, buat umat tertentu saja atau bagaimana, ya, atau buat laki-laki saja atau buat perempuan saja, itu nanti juga kita pelajari di dalam usul fikih. Dan yang terakhir yaitu tentang kandungan hukumnya. Kandungan hukumnya tadi yang Abi bilang, misalnya kalau dia bentuknya perintah, ya misalnya, maka kandungan hukumnya wajib. Karena apa? Karena dalam kaidah usul fikih ada al aslu fil amri lil wujub misalnya. Nah, itu nanti dipelajari dalam kaidah usul fikih. Atau ini larangan, berarti kandungan hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena al aslu fin nahyi lit tahrim. Karena asalnya larangan itu adalah haram. Nah, itu akan kita pelajari. Apakah semua perintah itu wajib? Apakah semua larangan itu haram? Atau mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang lain, ada lagi tuh illa madallad dalilu ala khilafihi. Itu ada kaidah-kaidah lainnya, ya. Baik, inilah objek pembahasan daripada usul fikih. Jadi jelas ya dari sini bahwa objek pembahasan fikih dan objek pembahasan usul fikih itu tidak sama. Ya, kenapa tidak sama? Ya jelas karena memang dari awalnya saja sudah jelas bahwa yang namanya usul fikih adalah dasarnya fikih. Nanti yang dihasilkan dari usul fikih itu baru masuk ke dalam fikih, ya. Produk hukum yang dihasilkan melalui usul fikih, pelajaran usul fikih atau ilmu usul fikih, itu nanti baru dinamakan dengan fikih. Dan fikih itu nanti terkait hanya dengan perbuatan mukallaf dan nilai hukumnya. Tidak membahas masalah metodologi pengambilan hukum. Masalah metodologi pengambilan hukumnya dibahas di dalam usul fikih, ya. Oke. Nah, inilah yang dikaji atau yang akan dibahas nanti oleh usul fikih dan juga oleh fikih. Ya, bikin jelas ya. Jadi dari sini jelas yang dimaksud dengan objek pembahasan fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai hukumnya, yaitu dari segi vertikal dan horizontal ada 4, ubudiyah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Kemudian kalau usul fikih itu mengkaji atau objek pembahasannya adalah tentang bentuk-bentuk ayat, bentuk-bentuk nas atau hadis, kemudian cakupan makna ayatnya atau nasnya, kemudian dilalah nasnya, ya, kemudian kejelasan maknanya, penggunaan dan kandungan hukum. Nah, oke, sampai di sini dulu. Nanti sekali lagi Abi bilang bagi yang belum jelas silahkan bertanya. Di sini Abi belum mengemukakan contoh-contoh secara mendetail. Ya, ini hanya secara garis besar. Insya Allah akan Abi berikan ketika membahas tentang metodologinya atau mungkin sumber-sumber hukum yang lainnya dan juga tentang kaidah-kaidahnya. Mungkin itu akan kita pelajari atau akan Abi jelaskan lebih rinci lagi. Nah, kita masuk selanjutnya. Ya, karena ini sudah mau meet langsung saja ya, kayaknya belum begitu lama, belum ada setengah jam kayaknya. Kalau sudah, ya nanti kalian rangkum ini ya, nanti kalian rangkum, ya tulis, jangan lupa absen kehadiran kalian di kolom komentar ya, di menit Abi ngomong ini ya, di menit Abi ngomong ini, menit keberapa ntar Abi lihat ya. Di menit ini kalian tulis, lalu kalian tulis nama kelas, kemudian kalian kirimkan beserta dengan rangkuman kalian ke WA Abi ya. Japri Abi di 0858 3305 dan seterusnya itu ya, kalian sudah tahu. Sekarang kita lanjut. Lalu setelah kita mengetahui pengertian dan juga objek pembahasannya, apa tujuannya, apa pentingnya kita mempelajari yang namanya fikih dan usul fikih ya. Kita akan belajar tujuan mempelajari. Mengingat posisi usul fikih, ya fikih juga itu sangat vital, sangat penting dalam Islam, maka tentu saja mengetahui tujuannya juga sesuatu yang penting. Ya.
para ulama itu telah menyimpulkan bahwa mempelajari usul fikih itu akan membawa seorang muslim sampai pada pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum. Ya, walaupun mungkin tidak secara mendetail atau menguasai banget, tapi kalau dia sungguh-sungguh bisa jadi ya, dia akan mengetahui secara detail tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum, bahkan juga dalil-dalilnya kalau dia mau sungguh-sungguh bisa dihafalkan, kemudian diambil kesimpulan. Ya, oleh karena itu kalau mau jadi ahli benar-benar ya kalian harus jelas. Ini tujuan mempelajari fikih saja, fikih dan usul fikih sebenarnya enak dulu mungkin. Ya, fikih dulu. Nah, kemudian samping itu juga kita bisa mengetahui ketentuan-ketentuan hukumnya. Ya, itu di dalam mempelajari usul fikih. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran ini. Ya, dari ayat-ayat itu nanti diambil kesimpulannya. Ini kalau sungguh-sungguh mau belajar. Baik, kita belajar dulu tentang tujuan mempelajari fikih. Apa itu? Ya, bahwasanya fikih tadi yang bilang fikih adalah ilmu yang sangat penting. Ilmu-ilmu lain juga penting, tapi ini menyangkut keseharian kita fikih. Ya, makanya di Quran dikatakan wa ma kana al-mulyan firu kaffah walau lana nafara min kulli firqaifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum ijaraja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dalam pembukaan Abi ya, ini tercakup kata-kata fikih lihat apakah ya. Apa itu lihat apakah memperdalam mereka tentang agama. Makanya dalam hadis bilang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, ini hadisnya tuh. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dari hadis yang dikatakan oleh siapa nih? Oleh Hadatsana Ismail Malik Yazid bin Zaid Yazid bin Ziyad an Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi qala Muawiyah ala al-mimbar, ini Muawiyah yang berkata ini la mani alima ataita la mu'ati wa man Allah wa la yanfa'u al-jaddi minhu al-jadd man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sami'tu haula'il kalimat minan nabi ala hadhil wa qala haddatsana Abdul Wahid Utsman bin Hakim qala haddatsana Muhammad bin Ka'ab qala Muawiyah nahwahu. Ya, haddatsana Muhammad ibnul Musanna kali ya. Qala haddatsana Yahya an Ibni Ajlan sami'tu Muawiyah nahwahu. Jadi ini perkataan Muawiyah, tapi Muawiyah mendengarkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dari sini bahwasanya itu sangat penting untuk kita. Ini akan kita ketahui sekarang. Kita dengan belajar fikih bisa mengetahui hukum syariat yang berhubungan dengan perkataan seseorang, perbuatan kita, ya. Hukum yang berhubungan dengan perkataan kita atau perbuatan dan tata cara penerapannya, tata cara akan hukum itu, ya. Jadi kita menerapkan hukum kaitannya perbuatan kita atau perkataan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari mempelajari fikih, maka kita akan bisa mengetahui atau fikih ini bisa menjadi rujukan bagi para hakim syariat ya, hakim agama yang biasanya ada di KUA itu, atau bisa jadi mungkin dalam hukum positif mengambil landasan ini menjadi rujukan hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum seseorang. Jadi hakim punya landasan, punya dasar dalam menetapkan hukum sehingga mudah menetapkannya, tidak ragu-ragu lagi dan sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam. Ya, ini tujuan mempelajari fikih yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui hal-hal yang halal dan haram. Nah, ini kan penting dalam kesehatan. Mengetahui hal-hal yang halal, yang haram, yang halal, yang haram, minuman yang halal, yang haram, atau hal-hal lainnya. Pokoknya apa saja yang halal dan haram. Ya, perbuatan kita. Itu kita bisa tahu dari fikih. Atau boleh dan tidak boleh menurut syariat.
apakah makanan ini boleh dimakan atau tidak, halal atau haram juga sih sebenarnya. Ya, kalau perkataan ini baik atau tidak menurut syariat, nah itu juga bisa kita ketahui dari fikih, ya, dari fikih. Ya, mohon maaf, Abi agak bukannya nggak semangat, ya, tapi memang udah malam ini. Ini direkamnya malam, ya, karena menunggu si Bontot tidur. Tapi Bontot nggak dikeluarin malam ini sama uminya. Yang keempat itu menciptakan kemaslahatan dalam hidup. Artinya membuat hidup ini menjadi lebih maslahat, lebih manfaat, atau membuat manfaat di dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Ya, tujuannya adalah untuk mencapai bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Selama kita bisa ikuti aturan-aturan atau garis-garis yang telah ditentukan oleh fikih, maka insya Allah akan timbul kemaslahatan kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, kalau kita nggak mau misalnya minum minuman keras, itu bisa menimbulkan mudarat, bahaya. Ya. Judi misalnya menimbulkan kemiskinan, dan dua hal itu dilarang. Ya, dari mana kita tahu dilarang? Ya, dari fikih. Ya. Makanya ketika kita tahu fikih, oh ini nggak boleh nih, jangan sampai kita melakukan. Nah, insya Allah ketika kita meninggalkan itu akan timbullah maslahat buat kita di dunia ini terutama, ya. Dan akan juga timbul yang paling pokoknya nanti di akhirat. Ya, artinya apa? Kita terhindar dari dosa dan bisa masuk ke dalam surga dengan amal perbuatan kita yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tujuan mempelajari fikih. Yang pertama, mengetahui hukum syara yang berhubungan dengan perkataan atau perbuatan seseorang dan tata cara penerapannya. Jadi, apakah ini boleh atau tidak boleh, cara-cara berbuat ini bagaimana, ya, apakah sah atau tidak, itu nanti dari fikih, ya. Kemudian, rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum. Ya, misalnya ada seseorang yang berbuat zina, maka hukumnya ini. Nah, itu nanti hakim menetapkannya gampang. Oh, ada seorang istri nusyud sama suaminya misalnya. Nanti berarti harus begini, begini, begini. Itu nanti hakim bisa menjelaskan kepada sang suami dan istri ketika misalnya terjadi sidang perceraian, ya, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh. Atau mungkin ada yang mencuri, nanti hakim bisa memutuskan oh ini harus dipotong tangan atau tidak, ya. Oh tidak, karena apa? Mencurinya belum sampai batasnya misalnya. Ya kan ada batas minimal ketika seseorang mencuri sehingga dia dipotong tangannya. Atau bahkan bisa jadi dia tidak dipotong sama sekali, ya. Nah, itu juga ada di dalam fikih. Kemudian mengetahui hal-hal yang halal dan haram. Nah, ini buat kita keseharian kita sangat penting ini. Atau boleh dan tidak boleh, ya, menurut syariat. Atau mungkin boleh tapi tidak disukai, seperti makruh itu boleh tidak disukai, tapi ya bercerai itu boleh, halal artinya, tapi tidak disukai oleh Allah. Nah, ini kita tahu juga dari fikih. Ya, nantilah secara rinci insya Allah akan dibahas ketika kalian belajar fikih. Atau kelas 12 udah kayaknya malah. Ini terlambat berarti ini buat kelas 12 ini harusnya udah ini. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia ini, ya. Dan khususnya lagi nanti di akhirat. Artinya ketika dia menjadikan fikih ini atau hukum-hukum, dia mengetahui hukum-hukum ini lalu dia kerjakan kalau itu wajib atau sunnah dan dia tinggalkan kalau itu haram atau bahkan makruh, ya, maka dia akan berbahagia di dunia ini apalagi nanti di akhirat insya Allah. Nah, inilah manfaat-manfaat atau tujuan daripada mempelajari fikih. Selanjutnya yaitu tujuan atau manfaat mempelajari usul fikih. Apa itu? Yaitu tujuan daripada mempelajari usul fikih. Tadi sudah Abi bilang juga bahwa memang bukan hanya fikih tapi usul fikih juga itu penting karena justru usul fikih adalah dasar daripada fikih, ya. Dasarnya justru apa? Fikih. Nah, nanti akan kita pelajari ada berapa nih, paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, ya, ada 5. Apa-apa saja kita akan lihat. Yang pertama,
Tujuan mempelajari usul fikih yang pertama adalah mengetahui kaidah-kaidah, kaidah ya, kaidah kalau bahasa Arab al-qaidah, dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha, para ahli fikih, atau dalam hal ini adalah mujtahid, ya lebih tepatnya lagi mujtahid, karena tidak semua fuqaha itu adalah mujtahid. Mujtahid adalah artinya orang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Ya, ijtihad itu dilakukan untuk mengambil kesimpulan hukum syara dari dalil-dalilnya. Nah, nih yang pertama, kaidah-kaidahnya apa saja tadi, misalnya ayat aqimus sholah itu ada kaidahnya. Oh, ini kalimat perintah, kata-katanya adalah perintah. Kalau perintah berarti kaidahnya al aslu fil amri, ya, asalnya perintah lil wujub, wajib. Nah, maka diambillah kesimpulan bahwa aqimus sholah itu artinya mendirikan sholat hukumnya wajib. Itu misalnya secara sederhana ya. Nanti lebih dalam lagi kalau kita sudah belajar untuk masing-masing kaidah ya, karena nanti amr juga banyak itu ya, amr juga banyak macamnya, banyak kaidahnya ya. Nanti kemudian cara-caranya bagaimana? Nah, cara-cara mengambil hukum tadi bagaimana? Melalui apa? Melalui kaidah, lalu dari kaidah ini diambil alasannya atau ilatnya atau bagaimana. Nah, itu sesuai dengan metodologi. Metodologinya apa? Sumber hukumnya apa? Itu nanti akan dibahas secara rinci. Yang jelas usul fikih itu nanti kita tahu kaidah-kaidah usul fikihnya. Ya, dan juga cara-cara yang digunakan oleh para mujtahid. Ya, karena tidak sembarangan orang bisa menjadi mujtahid. Ada syarat-syarat ini cukup ketat. Sampai-sampai ulama-ulama yang mungkin secara keilmuan, secara kapasitas dia sudah sampai ke level mujtahid, itu belum mau berijtihad karena khawatir, ya, masih menganggap ada yang lebih pantas. Nah, karena itu maka nanti dikenal dalam Islam, ya, tokoh mujtahid itu biasanya disebut dengan imam mazhab, ya, imam mazhab. Tapi selainnya itu juga banyak sebenarnya. Cuma mereka masih mau mengikuti atau taklid kepada para imam mazhab, terutama imam mazhab yang empat. Banyak imam mazhab sebenarnya, bukan cuma empat, ya. Tapi yang paling terkenal, yang paling besar itu adalah imam mazhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini yang pertama, yaitu mengetahui kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para mujtahid, ya langsung saja dibilang mujtahid, dalam menyimpulkan hukum syariat. Ya, dari mana disimpulkannya? Dari dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang tadi, ya, yang sudah dibilang tadi, yang sifatnya masih ijmal atau mungkin bisa di apa namanya, ditafsir, ya, masih bisa ditafsir, ya, bisa dijelaskan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu memperoleh kemampuan di dalam melakukan istimbat hukum, ya, dari dalilnya. Ini lamaan itu. Memperoleh kemampuan dalam melakukan istimbat hukum dari dalilnya. Kalau orang sudah tahu, atau kalau kita sudah belajar kaidahnya, kemudian cara-cara menggunakan kaidah itu, ya, misalnya syarat-syarat kaidah am itu ini, atau ayat ini nanti terkait dengan larangan. Nah, di situ kita bisa melakukan istimbat hukum, ya. Itu kalau kita sudah mendalam, tapi ya sudah mempelajari ini lebih fokus lagi, artinya lebih jadi orang yang smart di dalam bidang ini, jadi orang yang pakar. Kalau sekarang mah sementara kita cuma bisa taklid, ya. Kalau abi bukan kita, abi. Kalau kalian mungkin bisa, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian jauh lebih dari abi, insyaallah, ya. Ini yang kedua. Kalau sudah tahu kaidahnya dan cara-cara menggunakannya, maka tentu saja dia nanti akan bisa mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil Al-Quran maupun Al-Hadis. Tentu saja dia juga harus mengetahui Al-Quran itu, harus mengetahui hadis itu. Nah, kalau kita baca Qurannya aja belum bisa, ngartiinnya aja belum bisa, apalagi nafsirinnya, ya, maka berat untuk bisa menjadi seorang mujtahid. Itu jelas berat. Udah gitu, kita nggak tahu lagi kaidah-kaidahnya, tambah berat lagi. Makanya sekarang kita belajar sedikit-sedikit.
Apa bisa nanti dengan belajar usul fikih ini saya langsung menyimpulkan atau mengambil kesimpulan hukum? Ya jangan juga. Ini kan cuma dasar-dasarnya aja kita. Ya, habis sendiri nggak begitu hebat, nggak begitu ngerti di dalam masalah usul fikih, cuma bisa sedikit, ya sedikit doang. Kalau ngejelasin bahkan lebih susah lagi. Heeh. Ini yang kedua, tujuan belajar usul fikih. Ketiga, yang ketiga yaitu untuk membantu para mujtahid, orang-orang yang tadi sudah mencapai level mujtahid ya, yang sudah memiliki syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid dalam dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalil nas ya. Jadi dengan metodologi atau dengan kaidah dan cara-caranya itu mereka para mujtahid itu bisa melakukan istinbat hukum ya. Itu ya. Ini kaidah-kaidah usul fikih ini konon Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Nah ini dalam melakukan istinbat hukum dari mana? Dari dalil-dalil nas, ya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian bisa mentarjih. Mentarjih artinya lebih mengunggulkan kalau ada dua pendapat atau ada dua ayat yang satu dengan yang lain tapi memiliki kesimpulan hukum atau memiliki isi hukumnya tidak sama misalnya, maka ditarjih. Kemudian mentahrijh aqwal ulama sebelumnya atau untuk mentahrijh artinya mengeluarkan mana yang lebih pas dari perkataan para ulama ya sebelum mereka. Misalnya Imam Syafi'i mentahrijh perkataan Imam Maliki, guru beliau misalnya, dari tentang hukum ini misalnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan metodologi usul fikih. Kemudian setelah ditahjih ya, lalu setelah ditahrid bisa juga untuk menetapkan hukum syariat yang sesuai dengan kemaslahatan. Nah, setelah dilihat ayatnya, kemudian diambil hukumnya, kemudian apakah ada yang sesuai atau yang tidak sesuai. Hanya ada ayat lain tapi hukumnya seperti ini. Lalu ditarjihlah mana yang lebih benar atau mungkin sesuai dengan asbabul wurudnya, ya sesuai dengan asbabun nuzulnya, sesuai dengan turunnya ayat atau asbabul wurud, sesuai dengan kondisi hadis itu ketika Rasulullah berbicara. Nah, itu nanti dilihat, oh ini yang lebih pas, maka ini yang diambil. Nah, itu namanya ditarjih. Atau mentahrid aqwal ulama, atau mengambil dari kata-kata para ulama. Ulama A bilang A ini, ulama B bilang ini, ulama C bilang ini. Nah, dari sekian banyak ulama itu kira-kira yang pas yang mana? Oh, yang kira-kira pas adalah yang ini. Ya, lalu ditahrid, berarti diambillah perkataan ulama A misalnya. Nah, setelah itu baru ditetapkanlah hukum syariat, ya. Ditetapkanlah hukum dari semuanya itu, maka kesimpulan dari masalah ini hukumnya adalah ini. Nah, nanti itu disesuaikan dengan kemaslahatan, karena memang tujuan agama tidak memberatkan umat. Artinya apa? Selama Allah berikan satu beban, satu taklif, maka pasti itu sesuai dengan kemampuan umat, bisa dilaksanakan oleh umat Islam khususnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak pernah membebani kecuali apa yang sesuai dengan kemampuan kita pasti, ya. Dan agama memang tidak menginginkan kesulitan, ya. Tidak membuat kita menjadi sulit, insyaallah, ya. Ini yang ketiga. Usul fikih. Yang keempat yaitu jalan untuk memelihara agama, ya. Jalan untuk memelihara agama dan mengetahui sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya, sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari usul fikih ini juga itu terbukalah satu cara, satu jalan, ya, untuk memelihara agama. Artinya apa? Agar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu bisa diketahui oleh umat setelah itu, ya. Kita semua ini bisa mengetahui sholat, ya, itu dari mana? Misalnya kita bilang dari Quran langsung. Emang ente paham Quran? Emang ente hafal Quran? Emang ente ngerti Quran? Emang ente bisa nafsirin Quran langsung? Ya kan susah. Ya, kalau misalnya begitu kan ribet. Ya, oh saya tahunya dari hadis. Berapa banyak hadis yang kita hafal? Apakah kita tahu hadis yang kita hafal itu semuanya benar, sahih misalnya?
atau mungkin kalaupun tidak sahih tapi ini hasan misalnya, kita nggak tahu. Jangan-jangan malahan kita hukum atau status hadis sahih dan hasan aja kita nggak tahu. Nah, dari situlah maka para ulama usul fikih khususnya itu bisa memberikan ilmunya kepada kita. Nah, sekarang kita belajar itu, ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah mengetahui, kita bisa ngajarin sama orang lain. Sehingga agama pun terpelihara. Nah, bayangkan kalau misalnya nggak ada yang tahu, atau nggak ada yang nyampein sama kita. Ya, mungkin saja nggak ada lagi umat nanti yang sholat. Ya, agama Islam mungkin tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Tapi siapa yang bisa jamin agama Islam itu akan terus ada di dalam diri kita, atau di dalam keluarga kita, atau di masyarakat kita, atau dari negara kita. Nah, dari situlah maka terbuka peluang untuk memelihara agama. Ya, itu diantaranya. Kemudian, dan mengetahui sendi-sendi hukum syariat. Udah jelas tuh ya. Ya, dari situ kita tahu tuh dasar-dasar hukum syariat itu. Oh, dari sini, oh begini caranya, oh ini sebabnya, oh alasannya ini. Nah, itu semua kita bisa tahu. Beserta dalil-dalilnya. Oh, dasarnya ini ternyata ya, kenapa sholat itu wajib. Oh, dasarnya ini kenapa zina itu haram. Oh, kenapa orang yang cuma ngejual minuman keras itu juga ikut berdosa. Ternyata ini ada hadisnya. Nah, itu bisa tahu dari situ, ya. Ya, dari dalil beserta dalilnya. Lalu kalau sudah tahu, ya kita amalin, sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maksimalkan mengamalkan ilmu, karena kalau ilmu sudah kita miliki, ya sekarang ilmu kita cari nih, kita lagi nyari ilmu nih dalam pelajaran usul fikih. Maka ilmu jadi objek pencarian kita, jadi objek tujuan yang akan kita raih. Ya, makanya ketika ilmu itu kita sedang cari, ilmu jadi objek. Tapi nanti ketika ilmu sudah kita miliki, maka ilmu lah yang jadi subjek dan kita yang jadi objek. Ya, makanya Imam Ghazali itu kalau nggak salah di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, itu menjelaskan seperti itu, ya. Fa'lam ayyuhal haris, ya. Fa'lam ayyuhal haris, bahwa para penuntut ilmu, ya, apa itu kata-kata, innaka ma'mulun la, ya, sesungguhnya engkaulah yang jadi objek ketika engkau ilmu dan kamu sudah mendapatkannya. Sekarang gantian kau yang jadi objek, la ilma, bukannya ilmu yang jadi objek. Ketika kita belajar objek, tapi ketika kita sudah tahu, maka kita yang jadi objek ilmu. Artinya apa? Kalau kita nggak pakai ilmunya, kita bisa dikenakan dosa. Karena ilmu bukan cuma buat dikin, tapi ilmu yang paling pokok adalah buat diamalin. Makanya dikatakan ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, itu di antara kalian sudah pada tahu itu. Ya, itu. Jadi kita bisa dengan mempelajari usul fikih ini bisa memelihara agama, lalu sendi-sendi hukum syariat dan juga dasar-dasarnya, lalu ajarin, kita amalin, ya. Jangan cuma ajarin doang, ngamalin kagak, ya. Kalau bisa amalkan dulu baru diajarkan, atau paling tidak ngajar tapi berusaha sedikit-sedikit juga untuk mengamalkan apa yang diajarkan. Nah, kalau baginda Rasulullah selalu itu, ya, hasanah, karena beliau adalah contoh teladan, maka beliau nyuruh kayak sholat itu, beliau sholat dulu, setelah beliau sholat baru nyuruh orang, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian seperti sholat yang aku lakukan, atau seperti aku juga sholat. Nah, berarti Rasulullah sudah melaksanakan dulu, baru beliau nyuruh orang lain. Nah, kalau kita, oke, sekarang sebagai guru Abi cuma bisa nyuruh, tapi Abi harus berusaha untuk juga bisa melakukan apa yang Abi suruh. Ya. Suruh dalam hal ini bukan memerintahkan, ya, tapi hanya menyampaikan. Karena memang setiap manusia punya itu, setiap umat muslim punya tugas menyampaikan. Minimal ini pesan satu, balighu anni walau ayah, sampaikanlah yang datang dariku walaupun hanya sekedar satu ayat. Dia menyampaikan, tapi tidak sekedar menyampaikan, berusaha untuk mengamalkan, ya. Oke, ini yang terakhir. Tujuan mempelajari usul fikih adalah untuk menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya di dalam nas secara tekstual, ya. Karena zaman terus berubah, ya, zaman terus berubah. Makanya karena perubahan, ya, apalagi zaman sekarang semakin canggih, semakin global, maka timbul masalah-masalah baru, masalah-masalah fikih yang baru. Misalnya, kan Abi aja pernah ada yang tanya, Bi, bagaimana hukumnya membaca
Al-Quran dengan HP, atau bagaimana hukumnya menyentuh HP yang di situ ada Al-Qurannya. Ya kan sekarang banyak tuh ya aplikasi Al-Quran di HP. Nah itu kan permasalahan baru. Dan itu setelah kita belajar secara mendalam tentang usul fikih dan fikih, baru bisa kita jawab, kita temukan. Oh, ini hukumnya. Oh, kalau menyentuh Al-Quran secara langsung harus dengan wudhu misalnya. Kalau misalnya di HP dengan wudhu misalnya seperti itu. Nah itu kita tahu kok bisa begitu. Itu panjang, panjang artinya panjang apa? Panjang pembahasannya. Ini sekedar contoh. Ini sama masalah baru juga. Bagaimana ketika kita bawa Al-Quran, kita HP yang tadi ada Al-Qurannya itu lalu ke WC. Ya kita kantong jika kita sedang buang air kecil misalnya. Itu kan permasalahan baru. Dan itu jelas tidak ada di dalam hadis, jelas tidak ada di dalam Al-Quran. Jangan bilang itu ada dalam kitab hadis, mana ada dulu HP di zaman Rasulullah, di zaman Al-Quran kan. Ya. Terus kalau misalnya tidak ada, terus tidak ada hukumnya. Salah aja kita berarti. Ya, berarti kita buang air juga kita baca HP misalnya ada Qurannya. Atau bagaimana? Nah, itu adalah permasalahan baru dan tidak tertuliskan dalilnya secara tekstual di Quran atau hadis. Dan ini bisa dijawab oleh para ulama-ulama usul fikih, ulama-ulama fikih yang mempelajari usul fikih. Lalu setelah ketemu, oh ini ilatnya ini, oh ini sebabnya ini, oh ini begini, ya, kaidahnya ini, lalu diberitahukanlah atau diterangkanlah kepada kita. Ya, seperti ya saat ini nih misalnya contohnya sholat Jumat itu wajib berjamaah di masjid. Tapi sekarang kok malahan kita tidak boleh sholat berjamaah? Bukan sekarang ya, beberapa waktu yang lalu kan kita sempat dilarang untuk sholat Jumat di masjid. Berarti kita dilarang menjalankan hukum agama. Wah, berarti ini pembodohan umat. Ya. Apalagi sekarang nggak boleh sekolah segala macam. Berarti ini pembodohan umat. Ini yang bertanggung jawab nanti masuk neraka semuanya ini karena nggak boleh orang sholat Jumat. Nah, apakah seperti itu? Nah, itu justru yang mengeluarkan fatwa diantaranya MUI. Sebaiknya sholat Jumatnya di rumah atau tidak melakukan sholat Jumat tapi sholat zuhur di rumah, itu yang mengeluarkan fatwa MUI. Ya, Majelis Ulama Indonesia. Atau sholat pakai masker bagaimana nih? Kemarin kan sempat heboh juga tuh. Sholat pakai masker hukumnya gimana nih? Karena ada hadis gini. Ya itu bukan salah satunya. Tapi kan ada hadis-hadis yang lain juga. Makanya itulah perlunya ditarjih. Kemudian ditakhrij aqwal ulama. Kemudian hadisnya dilihat. Oh ini hadisnya ini, ada juga hadis yang begini. Mana yang lebih kuat itu yang dilihat. Kemudian apakah cuma sekedar menutup hidung atau mulut saja lalu sholatnya menjadi tidak sah? Ya, oh ternyata tidak, oh ternyata hukumnya makruh. Itu bisa kita tahu dari hadis. Dan itu kita tidak bisa tahu sendiri tanpa belajar ilmu. Dan ilmu kita belajar dari para guru dari para ulama. Ya, jadi nggak bisa kita bilang, wah nggak perlu, saya mau pakai mazhaban, saya mau langsung aja ke Quran, ke hadis. Iya kalau yang ngerti. Tapi apa iya sampai segitunya semuanya hadis tahu, semuanya ilmu bisa? Ya. Tapi bisa jadi sih, tapi nggak mengecilkan itu. Tapi sangat berat dan itu tidak berlaku buat kita orang awam. Kita orang awam udah taklid aja. Kita muqallid, ngikutin apa yang sudah diajarin sama guru-guru kita, ulama-ulama kita. Selama memang itu ada dasarnya, ikutin aja, nggak usah ragu-ragu. Itu Abi prinsipnya kayak gitu. Ya, biar orang bilang muqallid juga, wah nggak boleh ikut-ikutan. Makanya Abi pantesan tahlilan, ngikutin doangan, bid'ah. Abi masuk neraka nanti. Nauzubillah sih, nggak mau Abi masuk neraka, tapi insya Allah itu bukan bid'ah. Oh iya itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Oh nggak ada pembagian bid'ah hasanah, ya terserah dah. Ya, itu bagi Abi ya, bagi Abi. Oke, itu saja Abi kira anak-anakku sekalian, para pemirsa yang bisa Abi sampaikan. Mohon maaf ini bicaranya agak cepat ya, karena memang waktunya juga ini sudah hampir jam, udah malam juga ya. Abi kira ini apa yang bisa Abi sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah akan kita selanjutnya yaitu tentang yang keempatnya tentang pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Insya Allah Abi usahakan membuatnya besok pagi insya Allah kali ya. Sehingga kelas 12 nanti materinya sudah selesai, paling nggak bab tentang ini. Perkenalan mengenal konsep usul fikih. Ya, selesai. Setelah itu baru kita masuk materi usul fikih yang lain. Karena kebetulan alhamdulillah kelas 12 ini cuma ada 4 bab dan insya Allah akan selesai.
ya. Insya Allah akan selesai. Bi, kalau nggak selesai bagaimana? Tinggal baca, ya. Tinggal baca, nggak paham, tanyain Abi, ya. Baca, nggak paham, tanyain Abi. Jadi nggak usah terpaku. "Nah, Abi sampai saat ini kok belajar baru sampai sini." Nggak penting itunya. Ya, yang penting kalian punya kemauan untuk belajar, belajar, belajar. Ya, silakan kalian belajar, baca sendiri buku pegangan yang sudah ada, ya otodidak. Kalau kalian misalnya tidak paham, baru silakan ditanyakan. Kalau tidak paham gak nanya, salah juga. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyain orang yang lebih tahu kalau kalian tidak tahu. Jangan asal-asalan. Mahamin sendiri, ntar keblinger. Paham keblinger nggak? Ntar salah. Nauzubillah. Oke, itu saja dari Abi. Akhirnya mohon maaf, mungkin kali ini videonya agak panjang karena memang Abi mencoba untuk menyelesaikan semuanya, ya, menyelesaikan semua. Tapi ternyata satu lagi nggak selesai, pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Ya, insya Allah minggu depan atau 2 minggu ke depan kita akan melakukan pas. Ya, sekali lagi lihat materi sebelum ini kelas 12, ya, semua kelas 12, lihat materi sebelum ini, lalu kalian rangkum, lalu kalian tulis absennya baik di materi yang lalu maupun materi yang ini, video yang lalu maupun video yang ini. Sudah ada 2 video ya. Kalian tulis di situ absennya di kolom komentar, nama kalian dan kelas kalian. Lalu kalian buat resume, ringkasan semaksimal yang kalian mampu. Insya Allah dengan besok jadi 3 video, ya. Jadi ada 3 materi, berarti 3 kali absen dan 3 rangkuman. Yang namanya ngerangkum nggak usah banyak-banyak. Yang menurut kalian secara garis besarnya aja, secara garis besarnya. Dan usahakan absennya di menit tadi Abi bilang di menit yang keberapa tadi? Nggak ada ya. Oke, Abi tentukan sekarang di menit ke-30 supaya Abi mudah karena ada 3 materi, 3 video, maka di menit ke-30 nanti kalian tulis nama kalian, ya, komentar di kolom komentar kelas kalian, lalu kirimkan ke Abi bersama dengan resumenya. Paham ya? Sekali lagi tugasnya adalah absen di video yang pertama kemarin, di video yang kedua ini, dan insya Allah di video ketiga besok, ya. Kalau Abi jadi buat besok itu 3 kali absen dan bikin 3 resume. Video pertama, video kedua, dan video ketiga. Dan absennya kalian screenshot di menit ke-30. Paham ya? Oke. Abi kira itu saja, ya. Mohon maaf kalau Abi memberatkan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kalian juga mudah-mudahan senantiasa disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya dan dikuatkan imannya, serta senantiasa dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kebaikan, dalam rahmat, dalam ridho, dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik buat diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa ikhtitamul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.